Wajah mereka ini terlihat ketakutan, kulitnya pucat, giginya ini rapat, namun bibirnya itu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas sebuah cerita, di mana cerita ini pastinya akan membuat kalian merinding. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Mungkin beberapa dari kalian atau kalian semua pernah menonton sebuah film mengenai kapal berhantu yang sangat-sangat mengerikan. Nah, di sini aku tidak akan menceritakan plot film, tapi di sini aku akan menceritakan hal yang benar-benar nyata mengenai kapal berhantu, di mana kejadiannya ini terjadi di lautan Indonesia. Kisah ini terjadi pada tahun 1940-an, pada saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kisah ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal hantu SS Orang Medan. Jadi kapal ini bernama Orang Medan, di mana kalau diartikan artinya adalah orang yang berasal dari Medan. Dan Medan ini letaknya di Sumatera Utara. Kapal ini merupakan sebuah kapal kargo, jadi pada saat itu media komunikasi antara kapal ini menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi Morse. Ketika peristiwa naas ini terjadi kepada kapal Orang Medan ini, ada panggilan darurat di mana panggilan ini terdeteksi oleh kapal-kapal milik Belanda hingga kapal milik Inggris yang menyebutkan SOS dari Orang Medan. Kami mengapung. Semua perwira termasuk kapten meninggal, mungkin kini seluruh kru sudah meninggal. Setelah pesan itu diterima, kemudian muncullah pesan berikutnya yang berbunyi, "Aku hampir mati." Lalu disusul dengan pesan lainnya yang berbunyi, "Aku mati." Nah, ternyata pesan ini juga diterima oleh pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang berada di sekitar Selat Malaka. Karena menerima panggilan darurat, akhirnya salah satu kapal berbendera Amerika Serikat yang bernama SS Silver Star, kapal ini berada tidak jauh dari tempat tersebut. Akhirnya mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun, setelah menunggu, ternyata tidak ada jawaban atau tidak ada tanggapan dari kapal Orang Medan. Kapal SS Star ini pun memutar balik dan mendekati kapal Orang Medan. Setelah kapal Orang Medan ini terlihat, para kru Silver Star ini segera turun ke geladak kapal Orang Medan untuk menyelamatkan kru dari kapal Orang Medan tersebut. Namun ketika para kru dari kapal SS Star ini turun ke kapal SS Orang Medan, mereka menemukan banyak sekali tubuh milik awak kapal dari Orang Medan ini berserakan di geladak kapal, persis sekali seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse yang mereka terima tadi. Bukan hanya itu saja, mayat-mayat yang mereka temukan ini juga dalam kondisi yang sangat-sangat aneh. Jadi deskripsinya ini adalah wajah mereka ini terlihat ketakutan, kulitnya pucat, giginya ini rapat, namun bibirnya itu terbuka. Jadi kayak giginya itu rapat, tapi bibirnya terbuka gini. Mata melotot dan lengan terjulur seperti sedang mencengkram untuk menghalau sesuatu yang berada di depannya. Jadi kayak gini. Oh, ngeri banget. Wajah mereka ini menengadah ke arah matahari dan jelas sekali teror terlihat di wajah mereka. Para kru SS Star Silver ini juga menemukan bangkai anjing yang telah mati di bawah dek kapal, di mana anjing ini membeku dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi kakinya ini mengarah ke arah langit, giginya ini menyeringai, jadi gambarannya itu kayak anjing yang sedang terpojok, anjing yang sedang marah, kayak gitu menggeram. Seakan-akan si anjing ini melihat bahaya di depan matanya. Namun anehnya, pada mayat-mayat yang bergelimpangan ini, kru SS Star Silver ini tidak menemukan sedikit pun luka pada tubuh mereka atau tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka ini semua. Mereka juga melihat tubuh kapten di anjungan kapal di mana juga sudah meninggal dan banyak lagi mayat-mayat yang bertebaran di ruang kemudi dan ruang-ruangan lainnya. Kemudian mereka juga melihat petugas komunikasi masih berada di posnya, di mana dia mati dengan keadaan tubuh, di mana ujung jarinya ini masih menempel di telegraf. Menurut laporan para kru SS Star Silver ini, semua mayat ini mati dalam keadaan ketakutan, jadi ekspresinya ini kayak ketakutan gitu. Kemudian mata mereka ini juga terbelalak sama seperti awak-awak kapal yang ada di
atas kapal. Kemudian para kru SS Star Silver ini pergi ke bawah dek kapal, di mana mereka juga menemukan mayat-mayat yang bergelimpangan, di mana kondisi mereka ini sama mengenaskannya dengan mayat-mayat yang mereka temukan sebelumnya. Namun anehnya ketika mereka ini berada di bawah dek kapal ini, mereka merasakan hawa yang sangat dingin dan mereka ini merasakan kedinginan yang sangat-sangat ekstrim. Padahal kondisi suhu di luar dari kapal tersebut ini sangat-sangat terik. Jadi suhunya itu mencapai 110 derajat Fahrenheit. Jadi memang logika gitu kan. Karena wilayah Indonesia ini kan memang tropis gitu kan. Jadi tidak mungkin hawanya itu dingin, otomatis panas gitu ya kan. Nah, karena para kru dari kapal SS Star Silver ini sama sekali tidak menemukan orang yang selamat dalam kapal Orang Medan, akhirnya mereka memutuskan untuk menarik kapal SS Orang Medan, di mana hal ini dilakukan supaya kapal SS Orang Medan ini dapat diperiksa dan diteliti apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika mereka ini belum sempat menariknya, tiba-tiba terlihat asap yang membumbung dari lambung kapal SS Orang Medan, di mana apinya ini sangat cepat sekali membesar dari bagian kargo kapal, karena kalau misalnya kapal SS Orang Medan ini terbakar, otomatis mereka ini akan ikut terbakar gitu kan. Jadi karena mereka takut dan panik, akhirnya mereka memutuskan tali pengikat yang terkait pada kapal SS Orang Medan, dan akhirnya mereka berusaha menjauh dari kapal tersebut. Nah, pada saat itu kapal SS Orang Medan ini terbakar dan tenggelam di laut tersebut. Setelah kejadian naas ini terjadi, ditelusurilah identitas mengenai kapal SS Orang Medan ini, namun ternyata tidak ada catatan register kapal SS Orang Medan di dalam register kapal pengiriman Lloyd's Shipping atau Dictionary of Disaster at Sea pada tahun 1825 sampai 1962. Selain itu, kapal SS Orang Medan ini juga tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, asal atau tujuan mereka ini mau kemana juga tidak ada. Walaupun dari namanya yaitu Orang Medan, yang artinya itu adalah orang yang berasal dari Medan atau Sumatera, namun ternyata baik pihak Indonesia maupun pihak pemerintah Belanda sama sekali tidak merasa memiliki kapal ini. Namun sepertinya ketidakadaan registrasi mengenai kapal ini bisa saja sebenarnya kapal SS Orang Medan ini terdaftar di Sumatera. Jadi kayak beda catatan aja gitu. Setelah banyak dibicarakan dan sempat menggegerkan, juga menimbulkan banyak sekali pertanyaan, akhirnya kejadian mengenai kapal SS Orang Medan ini menimbulkan teori-teori mengenai apa yang terjadi pada kapal Orang Medan ini. Roy Bainton dan Buklet Milky, di mana mereka merupakan penyidik dari pelayaran, mereka mengemukakan ada 4 teori kenapa kru dari kapal SS Orang Medan ini bisa mati mengenaskan, di mana serangan bajak laut tidak termasuk dalam kategori teori ini. Karena jelas-jelas para kru dari SS Star Silver ini mengatakan bahwasanya mereka sama sekali tidak melihat ada luka atau tanda-tanda kekerasan di tubuh mayat milik awak kapal Orang Medan. Jadi teori pertama itu adalah para kru SS Orang Medan ini keracunan zat kimia yang mematikan yang mereka bawa pada saat itu. Roy dan Milke ini meyakini bahwa SS Orang Medan sedang berusaha menyelundupkan bahan kimia berbahaya yang dapat membunuh orang dalam seketika, dan gas tersebut bocor yang kemudian membunuh seluruh kru dari kapal SS Orang Medan. Di dalam teori ini juga dijelaskan mungkin saja Orang Medan ini terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium sianida dan gliserin. Menurut teori ini juga air laut telah masuk ke palka kapal. Jadi palka kapal itu adalah tempat penyimpanan barang di dalam kapal, jadi kayak kargonya gitu. Kemudian kargonya ini bereaksi mengeluarkan karbon dioksida yang menyebabkan semua kru kapal ini tewas keracunan. Kemudian air laut ini bereaksi dengan adanya nitrogliserin menyebabkan kapal Orang Medan ini terbakar dan akhirnya meledak. Teori kedua adalah terjadi kerusakan pada bagian penguapan kapal SS Orang Medan ini, di mana hal ini menyebabkan gas karbon dioksida menumpuk dan keluar sehingga meracuni semua kru kapal. Di mana gas karbon dioksida ini tidak hanya membunuh semua kru kapal, tapi juga menyebabkan kapal ini terbakar dan akhirnya meledak. Nah, teori ketiga adalah terdapat gas metana yang keluar dari retakan dasar laut, di mana akhirnya hal ini meracuni semua awak kapal dan juga membuat kapal SS Orang Medan ini terbakar dan meledak.
Nah, teori keempat ini agak sedikit tidak realistis, di mana ada seorang penulis dan peneliti UFO yang bernama Maurice K. Jessup. Dia mengungkapkan dalam hal ini bahwasanya pada saat itu ada serangan dari makhluk luar angkasa dan membuat para kru mati dengan ekspresi wajah yang sangat-sangat ketakutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Mana yang cenderung kalian percayai? Coba komen di bawah. Setelah keempat teori tadi muncul, namun sepertinya tidak ada titik temu dengan penjelasan ilmiah atau semua penelitian yang dilakukan. Akhirnya banyak sekali orang yang mulai meragukan kebenaran tentang cerita kapal SS Orang Medan ini. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya kisah tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini hanya karangan dari para kru kapal Silver Star. Jadi banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya kasus tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini hanya hoaks dan karangan saja. Namun kalau memang kasus tentang kapal SS Orang Medan ini hoaks, ternyata banyak sekali orang-orang di beberapa kapal atau di pos pemantauan yang menerima sinyal SOS dari seseorang yang berasal dari kapal SS Orang Medan. Pemberitaan tentang kapal SS Orang Medan ini juga dipercaya hoaks karena tidak ada sama sekali catatan dari pihak manapun terkait kepemilikan mengenai kapal SS Orang Medan ini. Namun benar atau tidaknya mengenai kasus kapal SS Orang Medan ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Dan kalau memang kapal SS Orang Medan ini tenggelam di dasar laut Selat Malaka, sampai saat ini tidak ada orang yang ingin menarik kembali kapal tersebut untuk dilakukan penelitian. Atau tidak ada orang yang ingin meneliti lebih jauh mengenai kasus ini. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai cerita kapal tenggelamnya SS Orang Medan ini? Apakah cerita ini memang hoaks atau benar-benar terjadi? Kalau memang benar-benar terjadi, menurut kalian apa yang terjadi dengan kapal tersebut dan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut? Coba komen di bawah. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur dan menambah informasi kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Sebelumnya aku mohon maaf kalau aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.